Hello guys, welcome back to Think of Soul channel. Thanks for checking out Simplicity in Think of Soul in YouTube channel. Here we offer premium content on messages from the Bible and personal life in simple, easy, and fun way. So don't skip this channel. Check it out. God bless. Guys, kita akan terus berbicara tentang keputusasaan di dalam hidup. Jangan pindahkan channelmu guys, karena ini hal yang serius. Aku tidak lama akan bicara, tetapi ini serius guys. So ikuti terus di dalam channel ini. God bless. Setiap orang bisa saja menghadapi sebuah kelelahan hidup karena begitu banyak beban, masalah yang dia tidak bisa keluar dari sana. Guys, kelelahan yang mereka alami bukan sebuah kelelahan badani, tetapi sebuah kelelahan jiwa. Dan mengapa dia sangat lelah? Karena dia tidak melihat perubahan sama sekali dalam hidupnya. Keadaannya terputar-putar seperti sebuah lingkaran setan. Selalu jatuh, selalu gagal di dalam keadaan yang sama. Selalu hadapi, selalu abusif dalam keadaan yang sama. Karena seolah-olah dia tidak bisa bernafas lega, menghirup sebuah kebebasan yang berbeda, sebuah hidup yang berbeda. Dia terjerumus di dalam kesamaan, keadaan yang selalu sama, yang membuat dia terhimpit, membuat dia menjadi stres, membuat dia menjadi putus asa. Berarti manusia memiliki ketidaksanggupan. Ada batas-batasnya manusia itu menghadapi masalah. Guys, kita perlu Tuhan guys. Kita perlu Tuhan. Karena ada perkara-perkara yang tidak dapat kita selesaikan. Guys, banyak orang yang coba meramal nasibnya kepada fortune teller. Lalu guys, saya pernah mendengar ketika orang mengatakan, wah di telapak tanganmu ada huruf M, artinya money, money, money. Saya katakan, hidup saya bukan untuk mencari uang guys, bukan money, 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 tetapi M yang ada di telapak tangan saya, the man of God. Saya manusianya Tuhan. Saya manusia tebusannya Tuhan. Saya bukan money, 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 tetapi saya manusia tebusannya Tuhan. Guys, kembali lagi, orang yang merasa putus asa, dia merasa tidak berharga dalam hidup. Dia merasa tidak ada harapan dalam hidupnya. Kepercayaan dirinya hancur. Dia stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder, atau yang sering disebut PTSD. Kalau ditanyakan persoalannya apa yang membuat mereka berat, guys, ada orang yang putus asa karena sakit yang menaun, sakit yang tidak kunjung sembuh. Saya suatu hari, istri saya begitu terperanjat melihat seorang ibu yang menerjunkan dirinya bunuh diri dari lantai 39 di apartemen kami. Dan siang itu jam 2 siang, ibu itu mengakhiri hidupnya. Beberapa orang yang saya kenal ternyata orang itu adalah orang yang melayani Tuhan, orang gereja yang sungguh-sungguh aktif di gereja. Dan dia 2 kali mengatakan ingin mengakhiri hidupnya karena dia mengalami sakit yang tidak pernah sembuh. Ketika saya mendengar latar belakang dari ibu itu, saya coba untuk menelpon teman saya yang bertugas di gereja itu. Mengapa kamu tidak menasihati ibu itu kalau ibu itu sudah mengatakan
akan mengakhiri hidupnya. Guys, begitu banyak orang yang terhilang, begitu banyak orang yang menghadapi maut, dan kita ini kadang tidak aware, guys. Padahal ini bahaya, guys. PTSD atau yang disebutkan post traumatic stress disorder, ini yang membuat orang bisa mengakhiri hidupnya. Guys, begitu banyak masalah-masalah yang berat yang dihadapi manusia. Jika mereka tidak dekat dengan Tuhan, mereka bisa saja mengakhiri hidupnya. Ada 6 orang yang saya coba telusuri di Alkitab. Yang pertama, Abimelek, dia bunuh diri, guys. Yang kedua, Saul, dia bunuh diri, guys. Yang ketiga, pembawa senjatanya Raja Saul juga bunuh diri. Lalu Ahitofel, dia juga bunuh diri. Simri, dia bunuh diri. Dan Yudas, guys. Saya coba mendalami apa yang terjadi pada Yudas sehingga Yudas bunuh diri. Padahal selama 3 tahun dia hidup bersama dengan Yesus. Selama 3 tahun dia melihat mujizat-mujizat yang besar yang dilakukan Yesus. Air menjadi anggur. Dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dia melihat laut diteduhkan ketika gelombang ombak begitu besar. Dia melihat 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makanan dan mencukupi 5.000 orang. Begitu banyak mujizat yang dilihat, yang dialami, yang dirasakan secara sungguh-sungguh di dalam jiwa Yudas. Tetapi mengapa Yudas dia sampai bunuh diri? Guys, ada sesuatu yang terselubung yang dia sudah berkali-kali ditegur oleh Yesus, tetapi dia menutupi, dia tidak mau terbuka kepada Tuhan. Dia tidak mau terbuka di antara teman-temannya. Yudas ingin nonjol di dalam kerohaniannya. Dia ingin ngetop di dalam kerohanian. Dia ingin menjadi famous people. Dia ingin menjadi selebriti, guys, yang dikenal. Dan apa jadinya, guys? Dia menjual Yesus. Dia masuk di dalam situasi ketika imam-imam kepala dalam rumah ibadat dan ahli-ahli Taurat yang tidak setuju dengan ajaran Yesus. Yudas di situ mendekati dan Yudas menjual Yesus. Di sini orang-orang melihat bahwa muridnya sendiri pun tidak setuju dengan Yesus. Guys, sebenarnya di balik semua alam pikiran Yudas, Yudas ingin ngetop. Yudas ingin menjadi orang terkenal. Yudas ingin melakukan yang luar biasa di atas teman-temannya. Tetapi dia salah jalan, guys. Apa jadinya, guys? Ketika dia tahu bahwa Yesus akhirnya ditangkap, Yudas akhirnya menyesal, disertai rasa takut dan tertuduh di dalam jiwanya. Tetapi dia tidak selesaikan, guys. Banyak orang yang menyesal tetapi tidak selesaikan dengan Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku menyesal sudah berdosa, tetapi tidak selesaikan dengan Tuhan. Tidak minta pengampunan Tuhan. Berkali-kali Yesus sudah mengatakan, Yudas, engkau kerasukan setan. Beberapa murid juga bertanya, siapakah orang yang akan menyerahkan engkau? Orang yang mencelupkan rotinya ke dalam pinggan. Dialah orangnya. Pada waktu itu Yudas. Tetapi Yudas tidak mau mengakui, memberesi kepentingan egosentrisnya. Yudas masuk di dalam keperkasaan dosanya. Dia mengatakan, ini diri saya lakukan dengan alam pikiran saya harus lakukan semuanya untuk saya mendapatkan sesuatu, pujian dari orang banyak. Guys, akhirnya Yudas bunuh diri. Dia gantung diri dan terjatuh tubuhnya, kena tombak dan menusuk perutnya dan ususnya terburai keluar. Guys, pertanyaannya, apakah Yudas terampuni? Karena jalan pikiran kita, bukankah Yudas sudah 3 tahun bersama Yesus? Masakan Yesus tidak mengampuni? Masakan Bapa di surga tidak mengampuni? Guys, orang yang bunuh diri tidak ada pengampunan. Mereka keluar dari kodrat ilahi. Mereka terjang aturan kodrat ilahi. Mereka menginjak-injak kebenaran firman Tuhan untuk tidak boleh mengakhiri hidup secara dirinya sendiri. Guys, tidak ada pembelaan dari Tuhan ketika engkau bunuh diri.
Tidak ada pembelaan ketika engkau menjerumuskan hidupmu di dalam kekotoran dunia. Guys, Tuhan tidak akan bisa membela ketika engkau menyembunyikan dosa. Guys, firman Tuhan menunjukkan bagaimana Yesus berbicara bahwa Yudas tidak mendapat pengampunan. Dikatakan firman Tuhan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tentang Yesus. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Guys, itu bicara tentang Yudas. Lebih baik dia tidak dilahirkan. Karena dia mengakhiri hidupnya. Dia menyerahkan Yesus, tetapi dia tidak bertobat. Guys, ingatkah Petrus juga menyangkal Yesus? 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Saya masih ingat di dalam firman Tuhan ketika Petrus menyangkal yang 3 kali. Lalu dia melihat Yesus dari jauh. Dan Yesus melihat dia. Betapa kagetnya Petrus. Saat itu ayam berkokok dan dia ingat perkataan Tuhan, engkau sudah mengkhianati aku 3 kali, dengan mengatakan tidak mengenalnya. Guys, tetapi Petrus mau bertobat. Dia datang menyesali dan mengakui dosanya. Yudas tidak. Apa yang didapat? Dia mendapat uang dan dia lemparkan di hadapan para pemuka-pemuka agama. Dia lemparkan uang di hadapan para imam-imam kepala dalam rumah ibadat itu. Dan uang itu dilemparkan di bait Allah. Dan dia lari untuk gantung diri. Dia mengakhiri hidupnya secara tragis. Guys, ini murid Yesus, guys. Kita perlu aware dalam bagian ini, guys. Adakah orang Kristen bisa bunuh diri? Guys, ada, guys. Adakah orang Kristen yang tidak punya pengharapan? Ada, guys. Mengapa demikian? Karena mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan. Karena mereka tidak menyerahkan di hadapan Tuhan segala problema hidup yang menekan, yang mengejar dia. Guys, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Karena Allah memberikan jalan keluar bagi mereka yang dicobai. Amin. Saya mendapati ada seseorang yang berbicara dengan saya, Pak Daud, mengapa saya tidak dibela oleh Tuhan? Mengapa toh akhirnya saya tetap kalah? Guys, waktu saya lihat kehidupannya, dia menyembunyikan dosa, guys. Orang yang menyembunyikan dosa, Tuhan tidak bisa bela. Rupanya dia ada berselingkuh dengan seseorang dan dia menutupi perkaranya di hadapan hamba Tuhan. Saya bisa tidak tahu, guys, tetapi Tuhan membukakan sehingga saya tahu dia ternyata berselingkuh. Dia memiliki wanita lain dalam hidupnya. Ketika dia bertanya, mengapa saya kalah di dalam persoalan ini? Karena engkau tidak menyelesaikan di hadapan Tuhan. Engkau berseru Tuhan, 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 tetapi Tuhan tidak mendengar karena engkau tertutup dengan dosa. Guys, ingatkah engkau ketika Yesus bicara di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus berteriak demikian? Karena Yesus dijadikan dosa dan Bapa di surga tidak bisa melihat karena ditutup oleh dosa. Yesus menanggung dosa di atas kayu salib. Yesus rela mati karena dosa kita. Yesus rela mati, darahnya tercurah karena dosa kita, guys. Oleh sebab itu, guys, kalau engkau menutupi dosa yang tidak terselesaikan dan engkau masih menjalani dosa, bagaimana Tuhan bisa menolong engkau? Tidak bisa, guys. Tuhan tidak bisa melihat engkau berseru Tuhan, engkau berpuasa, engkau menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, tetapi engkau tidak menyelesaikan dosamu. Engkau tidak akan dibantu oleh Tuhan. Engkau tidak akan ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selesaikan. Jangan engkau seperti Yudas yang tidak mau menyelesaikan. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia balik kepada Tuhan dan dia menyatakan bahwa dirinya bersalah dan berdosa. Dia minta ampun dan di situ Tuhan ampuni. Tuhan tahu bahwa manusia lemah, tetapi Tuhan mau bahwa manusia tetap dekat dengan Tuhan. Dalam situasi yang sulit apapun, baik maut, keteranjangan, aniaya, bahaya pedang, Tuhan selalu menjaga kita, guys. Kalau kita tidak menyembunyikan dosa. Guys, satu hari murid-murid berbicara dengan Tuhan secara sendirian.
Dikatakan dalam firman Tuhan, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bahasa Jawanya itu gelenak-gelenik, karena ngomong sendiri dengan Tuhan itu gelenak-gelenik. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Karena mereka melihat bahwa setan itu tidak bisa diusir. Padahal itu murid Yesus. Lalu Yesus katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya ada beberapa jenis setan yang harus lebih serius didoakan dengan sungguh-sungguh, dipuasakan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita tahu bahwa segala kuasa setan itu dikalahkan dengan iman kita kepada Yesus. Tidak ada sesuatu kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa Yesus. Roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di luar atau yang ada di dunia ini. Mengerti guys? Guys, oleh sebab itu kita bereskan dosa. Engkau bisa menyembunyikan di hadapan hamba Tuhan, tetapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu guys, jangan sampai masalahmu menjadikan engkau putus asa, menjadikan engkau traumatik dalam masalahmu. Karena apa? Engkau tidak memberesi dosamu. Amin. Ikuti terus channel ini, saya masih bicara sedikit lagi. God bless. Guys, aku sungguh tertegun dan sesak di dadaku ketika aku melihat beberapa anak muda dan public figure, famous people yang akhirnya terjebak di dalam penggunaan obat-obat terlarang dikarenakan mereka mengatakan situasinya tidak mendukung dan mereka mengatakan mereka stres berat menghadapi tantangan hidup. Guys, ketika mereka hidup dalam puncak kesuksesan, mereka dapat menggunakan keuangannya dengan bebas, mereka dapat membeli apa saja, mereka dapat menikmati kekayaannya. Tetapi ketika kehidupan ini diizinkan untuk kembali di dalam situasi kesulitan, dan mereka harus merangkak dari bawah kembali, ini yang kadang manusia tidak siap guys. Yang dulu mudah, sekarang menjadi sulit. Yang dulu banyak teman, akhirnya teman menjauhinya. Ada orang yang kehilangan teman-teman dekatnya, sahabat-sahabatnya. Ada yang kehilangan pekerjaan dan menganggur begitu lama, dalam situasi finansialnya yang habis, yang hancur. Bahkan ada yang mengalami sakit kronis, terimbas dari sebuah hubungan yang abusif, dan kemudian mengalami pelecehan seksual, dan ada kata-kata hujatan, fitnah, bulian yang begitu menohok jiwa mereka lewat media sosial, dan itu yang membuat mereka tertekan berat, stres berat, sehingga ada orang yang mengakhiri hidup karena fitnah, hujatan ditayangkan di media sosial. Guys, ketika orang menghadapi sebuah keputusasaan dalam hidupnya, ada sebuah blank of his mind, satu pikiran yang kosong, dan yang ada dalam pikirannya hanya kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Putus asa adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya pengharapan, kurangnya optimisme dalam hidup, tidak ada gairah atau menyerah dan tidak mampu untuk meraih sebuah keadaan yang lebih baik. Pasalnya, keputusasaan berlarut-larut menjadi tanda gangguan mental, guys. Sementara emosi yang labil ini, guys, dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, cara memandang orang lain, cara memandang dunia. Semuanya di dalam koridor negatif. Dia tidak bisa memandang hal yang positif. Semuanya negatif. Guys, saya ingat sebuah musik klasik Richard Wagner. Kalau zaman sekarang sepertinya musik yang metal. Tetapi zaman Richard Wagner, dia memainkan sebuah musik yang berbeda dalam musik klasik.
Dan banyak anak-anak muda pada waktu itu menggandrungi Richard Wagner di dalam genre musik klasik. Guys, rasanya ketika seseorang dalam situasi yang kawruh, situasi pikiran yang berkecamuk dengan perasaan gagal, lalu mereka mendengarkan musik-musik metal yang sangat berat sebenarnya untuk dinikmati bagi orang yang tidak mengerti musik macam genre musik metal, itu membawa mereka untuk dapat melupakan keadaan dirinya. Oleh sebab itu guys, gangguan emosi yang membawa pada gangguan mental banyak orang muda yang terjerumus di dalam obat-obat yang terlarang. Sehingga pengaruh ini secara signifikan mereka pandangannya negatif terus guys. Hilang minat pada objek, hilang minat pada aktivitas, hilang minat pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan orang-orang di sekitarnya seolah-olah dia tidak dapat melihatnya. Guys, berpengharapan di dalam Tuhan itu ada sebuah kepastian. Bukan harap-harap cemas, tetapi sebuah kepastian hidup ketika kita berharap akan kuasa namanya. Oleh sebab itu guys, orang yang putus asa tidak ada pengharapan. Karena apa? Dia hopeless guys. Dia tidak punya pengharapan karena dia tidak mengenal kekuatan kuasa nama Yesus. Guys, ada sebuah cerita tentang orang-orang Israel yang akhirnya mati dibunuh oleh Tuhan, dan dia tidak masuk di tanah perjanjian karena mereka hidup selalu bersungut-sungut. Mereka selalu tidak ada ucapan syukur. Dia selalu mengeluh dan mengeluh. Ketika dia masalah makanan, dia mengeluh. Dikatakan dalam Keluaran 16 ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Guys, mereka mendesak dan mengata-ngatai Musa bahwa Musa seolah-olah mengajak untuk bunuh diri di padang gurun. Lalu mereka kata, lebih baik aku mati di tanah Mesir tetapi berhadapan dengan kuali makanan berisi daging dan makan roti. Tetapi di sini mereka katakan, aku di sini mati di padang gurun. Guys, Tuhan mendengar. Walaupun mereka mengata-ngatai kepada Musa, tetapi Tuhan mendengar. Keluhan bersungut-sungut ini bahaya guys, karena mereka tidak bersyukur akan hidupnya. Mereka seperti berontak terhadap penciptanya. Mereka tidak bisa berterima kasih dengan keadaan yang ada. Justru mereka against dengan Tuhannya. Mereka berontak dengan Tuhan melalui keluhan-keluhan, persungutan-persungutan seperti itu. Guys, 3 kali persungutan yang terjadi, dan akhirnya persungutan mengeluh itu, akhirnya persungutan pengeluhan itu membawa mereka di dalam kematian dan tidak masuk di dalam tanah perjanjian Tuhan. Mereka tidak masuk di dalam berkat yang berlimpah yang Tuhan sediakan. Karena apa? Di dalam perjalanannya mereka hanya bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak ada terima kasih. Oleh sebab itu guys, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Guys, ayat ini aneh ya guys. Di dalam keadaan menderita, kuasai dirimu, tetapi dalam situasi engkau menderita, tetapi firman itu katakan sabarlah dalam menderita. Karena artinya apa? Ada waktu di mana tidak ada menderita lagi. Sabarlah berarti ada satu kurun waktu, akan ada satu kurun waktu mereka mengalami ini. Dan di dalam keadaan menderita, firman Tuhan katakan tetaplah lakukan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya guys, kita tidak bisa mengatakan aku sementara menderita aku tidak mau melayani guys. Tidak bisa. Waduh, orang kalau baru menderita di gereja hanya diem saja guys. Bahkan nyanyi dia hanya lip sync, kumat kamit.
dia tidak menyanyi apa-apa guys. Tetapi kalau baru hatinya menggebu-gebu dengan kegembiraan, wah dia aktif di core, dia aktif di mana saja, dia say hello tebar pesona sana sini. Tetapi ketika menderita dia bungkam 1000 bahasa dan dia tidak mau menyapa orang. Dia tutup kehidupan sosialnya, dia tidak mau tahu, bahkan profil picture-nya gambarnya hitam. Tidak ada fotonya, hitam saja. Sehingga orang-orang lain bertanya, ada apa ya kok hitam? Guys, Paulus mengatakan kepada Timotius di dalam ayat yang selanjutnya, mengenai aku, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Guys, kehidupan itu ada pencapaian, tetapi pencapaian ini tidak bisa lepas dari iman. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Ketika engkau akan mencapai garis akhir dalam hidupmu, engkau tidak bisa tidak, engkau harus tetap kekuatan itu hanya dari iman. Mengapa iman guys? Mengapa iman? Karena kita tahu bahwa kita tidak mampu guys. Mengapa dengan iman? Karena ada sesuatu yang mustahil kita mau raih, kita mau rengkuh, dan itu hanya bisa dengan iman dan kekuatan kuasa Tuhan. Mengapa dengan iman? Karena pada hakikatnya kita ini tidak tahan menderita. Kenapa dengan iman? Karena kita pada hakikatnya kita tidak mampu untuk menjalankan, meneruskan hingga sampai akhir. Hanya dengan iman yang ada dalam hati, firman Tuhan katakan, lihat, pandang kepada Yesus yang memberikan imanmu kepada kesempurnaan. Matamu tertuju pada Yesus yang memberikan kekuatan iman sehingga engkau sampai pada garis akhir. Amin guys. Hidup ini seperti pertandingan, arena pertandingan. Arena pertandingan mungkin itu ada dalam masalahmu guys. Oleh sebab itu jangan hilang pengharapan. Itu masalahmu sebagai arena pertandingan. Terus kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, terus layani Tuhan. Karena arena pertandingan itu akan selesai sampai garis finish. Karena arena pertandingan itu mungkin juga keluargamu, mungkin itu juga masalah di dalam bisnismu, itu mungkin juga masalah di sekitarmu yang terus tidak selesai-selesai. Itu Tuhan izinkan supaya engkau lihat kuasanya, engkau lihat imanmu kepada Yesus, dan engkau melihat bahwa engkau sampai garis akhir, engkau menang, engkau mampu, engkau selesai. Karena apa? Engkau mencapai imanmu, garis akhir. Guys, ini luar biasa guys, ini luar biasa. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Tuhan itu menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Guys tahu? Orang yang di dalam keputusasaan hatinya patah, orang yang di dalam keputusasaan jiwanya remuk. Dan firman Tuhan katakan Tuhan dekat dengan orang yang demikian. Engkau jangan mengakhiri hidupmu, engkau jangan berlari kepada obat-obat terlarang, engkau jangan menghancurkan hidupmu, sebab Tuhan dekat dengan keadaanmu yang di dalam situasi yang remuk jiwamu, dalam situasi yang patah, seolah-olah kamu gagal, seolah-olah kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi, seolah-olah kamu sudah give up, tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi ketika engkau angkat tangan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan turun tangan guys. Amin. Karena Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan menyelamatkan jiwa yang remuk pada orang itu. Amin guys. Ini firman guys. Ini firman. Engkau harus tahu bahwa pencapaian hidupmu tinggal sebentar lagi. Jangan gagal guys.
Seolah-olah kita dibisiki oleh setan, kamu sudah gagal, kamu tidak berkenan kepada Tuhan, kamu sudah berbuat salah, berdosa, hidupmu dalam kutuk. Guys, Yesus mati untuk melepaskan kutuk. Yesus mati untuk mengampuni dosa. Yesus mati untuk mengembalikan dan membalikkan nasibmu yang buruk menjadi nasibmu yang diberkati Tuhan. Amin guys. Oleh sebab itu, Yesus dekat dengan hidupmu. Kalau hari ini engkau di dalam masalah yang berat, Tuhan ada dekat dengan hidupmu. Guys, saya ingat sebuah lagu yang pada tahun 1977, saya umur 16 tahun, saya bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Dan saya bertobat di gereja Immanuel, gereja Kristen Sulawesi Tengah di Kota Palu. Guys, saya masih ingat yang melayani saya adalah pendeta Arnold Tubondo. Ada sebuah lagu yang membawa saya ketika saya di dalam situasi keputusasaan, dan Yesus menolong saya. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa pengharapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Amin guys. Amin guys. Hari ini sukacitamu harus lengkap, harus penuh, harus full happy guys, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap semangat melayani Tuhan bagi kerajaan Tuhan. Yesus segera datang. Terus berbuat baik, tebarkan kebaikan kepada dunia. Tolong mereka yang kesulitan, tolong mereka yang dalam keadaan kelaparan, tolong mereka yang dalam keadaan takutan, tolong mereka yang kehilangan pengharapan, yang hidupnya putus asa. Temui guys, katakan ada Tuhan di sana. Engkau jangan takut hadapi masalah, ada Tuhan. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semangat, beritakan Injil. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa. God bless. Amin.